Baiklah, dengan mencipta waktu kami persilakan Bapak Ustaz Hakim Al-Ansori untuk memberi kajian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumi wa asrari ala qulubil arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibika al-Mustafa Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasilil haqqi bil haqq wal hayy ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan para sesepuh Masjid Nurul Falah, wabil khusus ketua dan wakil ketua DKM, wabil khusus pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah ta'ziman wa takriman tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya sebagai anak muda yang duduk di depan. Sebelumnya untuk para sepuh, para ustadz, izin duduk di depan karena sebelumnya jujur belum layak duduk di sini. Cuma karena diperintah sami'na wa ta'na, saya dengar, saya taat. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sedikit atau sedikit banyaknya tentang fikih kurban. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam fikih kurban, bersyukur kepada Allah. Allah masih takdirkan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan oleh orang tua kita dalam satu hadisnya, man salaka tariqa yaltamisu fiha ilma sa'alallahu lahu tariqa ilal jannah. Barang siapa yang suluk tuh kalau kata orang tasawuf tenggelam mencari ilmu, maka Allah permudah jalannya menuju kepada surga. Dan alhamdulillah di antara banyak warga yang malam hari ini masih diberikan nikmat napas oleh Allah, yang datang di sinilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, kadang karena merasa terpilih akhirnya digoda oleh hawa nafsu untuk merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini juga perlu dijaga. Nah, perlu dijaga. Dan alhamdulillah pada majelis ilmu perlu kita ketahui ada satu malaikat yang setiap majelis ilmu atau majelis zikir ada di muka bumi, malaikat itu turun. Nama malaikatnya malaikat Sayyarah. Tugasnya apa? Mencatat hajat-hajat orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, lalu hajat tersebut dihadapkan kepada Allah untuk dikabul. Mudah-mudahan kita punya hajat di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kitab Tanqihul Qaul, hadirin, itu dijelaskan ada satu hadis di antara keutamaan majelis ilmu. Itu ibu-ibu kalau kita dibukakan majelis atau dibukakan hakikat keutamaan majelis ilmu, kalau kita jalan dari rumah itu kalau Allah bukakan hakikat, Allah kasyaf, Allah angkat hijab batin kita, itu dosa-dosa kita di jalan pada jatuh sampai ke masjid. Nanti balik lagi ke masjid, jatuh lagi dosa kita sampai bersih. Nah, itulah pentingnya duduk di majelis ilmu gitu. Mau tua mau muda nggak ada syarat duduk di majelis ilmu, yang penting mau. Sehingga dijelaskan barang siapa yang wafat dalam keadaan mencari ilmu, Allah samakan wafatnya seperti orang yang jihad di jalan Allah. 70 orang yang jihad di jalan Allah. Satu orang jihad di jalan Allah bisa mensyafaati 70 anggota keluarganya tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insya Allah sedikit kita bahas tentang fikih kurban, karena hamin 2 minggu lagi Pak Haji ya, kurban mendekati Idul Adha. Kita harus tahu secara fikihnya saja, secara fikihnya dulu, karena syariatnya dulu pintu gerbang. Syariat itu bila hakikatin batil, syariat kalau bicara hakikat, al hakikat bila syariat itu batil, kalau bicara hakikat kagak pakai syariat batil. Maka yang kita bahas sekarang insya Allah adalah ilmu syariat, yakni fikih, yakni kitab Fathul Qarif. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan al-faslun fi ahkami udhiyati, menjelaskan tentang hukum-hukum kurban. Nah, sedikit banyak kita perlu tahu ada berapa hukum kurban dalam fikih mazhab Syafi'i. Ini yang kita pakai kitabnya mazhab Syafi'i. Dalam fikih mazhab Syafi'i, kurban itu terbagi menjadi 2, hadirin. Yang pertama ada kurban nazar atau kurban wajib, yang kedua ada kurban sunnah.
Nah, kurban nazar itu masuknya kategori kurban wajib. Contohnya begini, ibu-ibu punya hajat atau suaminya atau anaknya pengen hajatnya naik. Kita keretek, kita punya janji sama Allah, ya Allah, kalau tahun ini saya dilantik jadi PNS, saya mau mensedekahkan rezeki saya untuk kurban. Otomatis langsung itu menjadi kewajiban kurbannya. Kenapa? Sebab ada nazar. Yang kedua, ya Allah, kalau saya dikasih nikmat anak saya lahiran dengan lancar, dengan sehat, maka saya bersyukur, maka saya bernazar untuk berkurban pada tahun ini. Langsung jatuh kewajiban untuk berkurban. Nah, itu namanya kurban nazar. Adapun kurban sunnah, ini hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Bagi yang mampu ditekankan. Bagi yang mampu ditekan, harus ayo keluarin duitnya buat kurban. Nah, ini maknanya sunnah muakkad, ditekankan walaupun sunnah. Untuk siapa? Bagi yang mampu. Berapa maksimal? Minimal sekali seumur hidup kurban, maksimal setahun sekali. Nah, itu fikih menjelaskan seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya fikih? Apa bedanya fikih yang membahas tentang kurban sunnah dan kurban wajib? Kalau kurban wajib, hadirin, ketika kita menyetorkan hewan ke masjid musala terdekat, ketika hewannya disembelih, kita nggak dapat jatah dagingnya. Wajib disediain untuk masyarakat. Nggak boleh ngambil satu sendok pun, satu tusuk sate pun, satu mangkok pun nggak boleh dagingnya. Harus hukumnya wajib diberikan kepada masyarakat. Itu kalau kurbannya kurban wajib, kurban nazar. Adapun kalau kita kurbannya sunnah, kita masih dapat. Berapa bagian kita? 1/3 dalam fikih. Jadi 1/3, jadi kurban itu ada 3 golongan yang dapat. Beda dengan zakat. Zakat ada berapa? 10 ya kalau nggak salah ya. Nah, zakat ada 10, kalau kurban 3, sempit. Pertama untuk si pengkurban 1/3, kedua untuk kerabat, sahabat, saudara, tetangga 1/3, 1/3 lagi fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan tanggal yang bagus yang disyariatkan dalam agama untuk melakukan syariat kurban? Di sini dijelaskan indan nahri wa ayyamut tasyrik taqarruban ila Allah taala, yakni di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tadi kita bicara pembagian kurbannya. Nah, sekarang kita bicara hewan yang umur berapa yang layak dikurbankan. Sehingga nanti ketika kita kurban, kita nggak ngasal. Beli umur hewan kurban itu nggak ngasal. Nah, dalam kitab ini dijelaskan wa yuhazi'u fiha al-jaz'u min adh-dhanni wa huwa ma lahu sunnatan wa ta'ana fi saniyatin. Yang bisa mencukupi di dalam udhiyah atau kurban untuk kambing domba itu cari, kata ulama, yang umurnya 1 tahun nginjek 2 tahun. Itu kata ulama. Kambing domba itu cari yang umurnya 1 tahun masuk ke 2. Nah, untuk kambing kacang, ada istilah kambing kacang ini dalam kitab. Wasani minal madhi wa huwa ma lahu sunnatan wa ta'ani fi salisatin. Dan kambing kacang cari yang usianya 2 nginjek 3 tahun. Nah, itu ada domba, ini kesana kambing kacang. Nah, untuk onta, walaupun onta nggak ada di Indonesia, tapi minimal secara wawasan teori kita tahu. Onta umur yang cocok dikurbanin berapa? Onta di sini dijelaskan wasani minal ibli ma lahu khamsun sinina wa ta'ana fi sadisatin. Dan onta yang usia 5 tahun memasuki 6 tahun. Jadi kalau onta cari yang masuk usia 5 naik ke 6. Untuk sapi, wasaniyah yang berusia 2 masuk ke 3 tahun. Nah, itu untuk sapi itu yang cocok dikurbankan. Nah, berapa jatah bisa patungan satu ekor sapi dan onta? Nah, yang biasa kita ketahui 7. Jadi bapak-bapak kalau mau patungan satu keluarga atau sama tetangga 7 orang maksimal. Nah, itu bisa untuk satu sapi. Adapun untuk kambing domba itu hanya berlaku bagi 1 orang. Nah, timbul pertanyaan, ulama menanyakan mana yang lebih afdol, 7 orang patungan 1 ekor sapi, onta, atau 1 orang ngeluarin duit buat beli 1 ekor domba. Ulama di sini ada khilaf, ada beda pendapat. Pendapat yang pertama itu lebih afdol daripada 1 orang mengeluarkan hartanya untuk beli 1 domba. Kenapa? Karena nilai kemanfaatannya lebih banyak. Itu kata ulama, pendapat yang pertama. Kedua,
Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan cari yang kualitas manfaatnya lebih banyak. Contohnya begini Pak, percuma patungan satu sapi 7 orang tapi sapinya kurus. Kenapa? Karena nilai kemanfaatan dagingnya tidak ada. Tapi kalau satu orang beli kambing, misalnya beli kambing yang gede, pas disembelih 100 kilo dagingnya, misal, itu kan manfaatnya lebih besar Pak. Fakir miskin dapat, betul? Ya kan? Masyarakat dapat, tetangga dapat. Nah, ini jadi kebagian semua. Maka beda panitia kurban di masjid beda dengan panitia amil zakat. Amil zakat itu masuk jatah. Kalau untuk zakat, apa namanya? Amilin ya, amil zakat yang diangkat oleh negara atau dia masuk ke dalam organisasi badan zakat nasional, baik lewat NU atau Muhammadiyah atau organisasi yang lain. Kalau untuk panitia kurban di masjid, apakah dapat jatah? Dia nggak dapat jatah, tapi statusnya hadiah. Kalau masyarakat dibagi satu kantong kresek, pengurus yang ditugaskan untuk membagikan hewan kurban itu bisa dapat 1 sampai 2 kresek. Itu namanya hadiah. Nah, jadi beda ya Pak, walaupun tidak spesifik, tidak seperti pengurus amil zakat, tapi tetap dapat hak walaupun sifatnya hadiah. Nah, sifatnya hadiah. Tapi kadang begini Pak, problemnya begini. Kadang ada kalau di masjid biasanya karena udah dipisah-pisahin duluan Pak, suka begini Pak ya, suka misalnya hewan kurban biasanya ketika pagi selesai khotib turun dari mimbar, selesai khutbah, selesai sholat, bubar, langsung eksekusi kurban. Jam 12 istirahat, betul ya Pak? Biasanya jam 12 istirahat panitia kurban. Ambil sebagian 10 kilo daging, dikasih ke ibu-ibu dimasak. Suka begitu Pak ya? Nah ini kan bagaimana statusnya? Ini statusnya yang dimasak dagingnya haram. Kenapa haram? Oh, belum jelas dagingnya punya siapa. Maka fikih mengatur nanti kalau ada panitia penerima hewan kurban, ada dalam istilah fikih akad wakalah namanya. Salaman, si pemberi bilang, Pak saya ridhoi, saya titipkan hewan ini ke masjid. Panitia nanti harus ngomong, Pak kami minta ridhonya sebagai panitia hewan kurban, minta disedekahkan 1 sapi Bapak 5 kilo untuk kebutuhan makan panitia, itu jadi halal dagingnya. Begitu. Kan selama ini gimana Pak? Ambil aja, udah ngambil, masak, kenyang, beres, pulang. Begitu Pak ya? Karena belum tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, dimaafin. Kalau nggak tahu dimaafkan. Tapi begini biasanya kasusnya begitu Pak. Kasusnya begitu, betul apa betul? Mau di sini, mau di mana kek, kalau kita nggak dikaji fikihnya, ini kita receh Pak. Di pesantren ini kita paling dasar. Tapi kalau urusan dikupas lebih dalam, akhirnya banyak sesuatu yang cacat yang di masyarakat selama ini jalan. Atau misalnya Pak, ada pengurus misalnya kakinya dulu dipisahin sama dia, disimpan di WC. Misal ini Pak, nggak ada masjid ini Mas, saya yakin nggak ada. Pak, nggak tahu di luar itu mah, di luar. Atau jerawannya dulu dipisahin, presekin, sumpetin, sama dimasukin ke jok motor. Dagingnya belum jelas punya siapa. Kan haknya orang 3 yang nerima, 1/3 buat si pengkurban, 1/3 buat tetangga, kerabat, sahabat, saudara, 1/3 buat fuqara wal masakin. Belum dibagi udah diembat. Nah ini yang repot. Ini fikih itu tegas di sini, haram ini statusnya dagingnya. Maka perlu dibagi. Maka saran saya mulai hari ini kalau misalnya ada akad penerimaan hewan kurban harus minta ridho ke si pengkurbannya itu yang nitipin hewan. Nanti minta ridho, ini gimana kalau 10 kilo aja buat panitia, buat konsumsi makan. Nah, biar apa? Biar sama-sama enak, nggak tiba-tiba berkurang. Nah, yang jangan mentang-mentang orang kaya juga Pak yang kurban, nitipin tapi mesen, Pak nanti tolong potongin palanya kirim ke rumah ya Pak. Kakinya juga ya Pak oprek ke rumah. Kasih aja kambingnya sendiri Bu, udah balikinnya ke rumah itu Mak, suruh nyembelih sendiri aja. Nggak boleh begitu, ngasih statusnya, nggak boleh ngatur. Walaupun orang kaya, tidak boleh ngatur dalam fikih. Kagak boleh mesen. Oh nanti jerawannya kirim ya Pak ya ke rumah ya. Itu kakinya juga kalau bisa, palanya juga nggak apa-apa. Ya dia buka warung makan gitu namanya. Nah ini nggak boleh. Yang mengkurbankan, yang menitipkan hewan itu nggak boleh mendikte panitia. Dalam fikih itu nggak boleh. Udah terima. Jadi yang penting dapat jatah 1/3. Nah, yang penting jatahnya dapat haknya 1/3.
1/3. Ini yang perlu dikupas dalam fikih. Nah, binatang yang mana aja yang tidak layak untuk dikurban? Dalam kitab Fathul Qarif dijelaskan di sini binatang ahaduha al-auraul bayan, yang jelas matanya buta. Entah matanya buta sebelah atau buta dua-duanya. Ini masuk kategori hewan yang cacat. Nah, kalau cacat nggak sah dikurban. Walaupun dagingnya gede, walaupun badannya keker, tapi dia buta dari lahir, cacat, nggak boleh. Tidak masuk klasifikasi untuk hewan kurban. Yang kedua, wasani al-ajza'ul bayan arajuha. Yang kedua, binatang pincang yang nampak pincangnya. Ini pincang beda cerita, Pak. Ada 2 kasus pincang. Pincang cacat sejak lahir, ada pincang sebab jagal ngiket tali di kaki hewan, tariknya kekencangan sampai patah. Ini beda kasus. Nah, ini dibahas dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan bagaimana hukumnya beli hewan seger, Pak. Turun dari losbak seger nih hewan, dititipin di masjid seger. Hari H diikat tuh kaki hewan, hewan berontak, ditarik sama panitia sampai jatuh patah. Nah, ini gimana hukumnya? Apakah masuk kategori cacat? Ini Imam Nawawi tegas di sini, ini masuk kategori cacat. Nah, maka perlu hati-hati, hewan kan dititipkan di masjid. Ya. Maka ketika saya buka kajian fikih kurban di Purati, Pak, itu ada kasus hewan meninggal di masjid. Hewan meninggal di masjid. Akhirnya nanya ketua DKM sama saya, para pengurus nanya, ini gimana kata hukumnya? Maka saya buka kitab, ada satu kitab namanya Kifayatul Akhyar, kitab mazhab Syafi'i. Di sini dijelaskan kalau kelalaiannya, misalnya kita beli hewan, udah tahu kita sakit, tapi karena hewannya murah kita tetap beli. Nah, salahnya kita nggak ngomong sama pengurus masjid. Ini hewan nih sakit nih, nggak ngomong, yang penting menitip biar kelihatan keren aja gitu. Wah, ini kurban nih saya nih dititipin ke masjid. Padahal hewannya sakit. Kalau hewannya meninggal di masjid, ini kelalaian si pengkurban, harus diganti dengan nominal yang sama. Tapi kalau kelalaian pengurus masjid udah diikat misalnya di halaman masjid, nggak kekontrol, anak kecil ngasih makan, dicampur apa tahu tuh, sampai hewannya keracunan. Ini masjid perlu mengganti sebesar nominal harga hewan tersebut. Nah, ini kalau hewannya kasusnya meninggal di masjid. Nah, tinggal ada 2, kelalaian si pengkurban atau panitia. Nah, itu tinggal dibijaki saja andai kata ada kasus terjadi seperti itu. Nah, ini binatang yang pincang yang nampak pincangnya. Ini masuk kategori hewan yang cacat. Yang ketiga, binatang yang jelas sakit. Sakit. Nah, seperti tadi kalau sakit nggak boleh, Pak, dibeli. Mau sapi kek, mau kambing kek, mau onta sekalipun itu tidak layak untuk dikurbankan. Tapi kalau sakitnya sedikit, kata ulama ini masih boleh. Sakitnya cuman ya kita bisa lihat sakitnya nggak terlalu parah. Nah, ini masih layak untuk dikurbankan. Yang keempat, binatang al-ajfa. Dalam fikih istilahnya al-ajfa. Itu karena binatangnya sangat kurus, itu biasanya otaknya hilang itu binatang. Nah, ini juga tidak layak untuk dikurbankan. Lalu sudah dianggap cukup. Bagaimana kalau misalnya kita beli dari peternak hewan, hewannya sudah dikebiri misalnya, ya kan? Apakah statusnya tetap dikategorikan cacat? Tidak. Di sini dijelaskan wa yuz'ilu yani al-khadiyu au al-maqtu'u khasitaini maksuratun qarni. Sudah dianggap cukup berkurban dengan binatang yang dikebiri atau yang pecah tanduknya. Nah, ini tidak dikategorikan cacat, Pak, pecah tanduknya. Maka Al-Imam Jalaluddin Syuyuti menjelaskan dalam kitabnya kenapa kalau hewan pecah tanduknya nggak dikatakan cacat, karena tidak mengurangi porsi daging. Kan nggak ada yang hewan palanya tanduknya pecah tiba-tiba nggak mau makan, jarang biasanya. Nah, ini tidak mempengaruhi porsi daging. Beda cerita kalau hewannya gemuk sebab hamil. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bagaimana hukum menyembelih hewan yang sedang hamil, hukumnya haram. Haram hukumnya. Hewan sedang ngandung, udah tahu kalau hewan lagi ngandung tetap disembelih, dagingnya haram. Dagingnya haram. Tapi apabila sebab ketidaktahuan panitia atau ketidaktahuan jagal, main gorok aja ternyata pas dibelek perutnya ada anaknya, ini jadi halal. Nah, ini jadi halal.
Jadi intinya dilihat dulu Pak, karena lebih afdol itu yang dikurbankan yang jantan daripada yang betina. Dalam fikih seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan, yakni kapan waktu pelaksanaan hewan kurban, waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Di sini dijelaskan wa ibaratu raudhah, dalam kitab Ar-Raudhah dijelaskan waktu pelaksanaan kurban asliha yadkhulul waqtu tadhiyati idza tala'ati syamsu yauman nahri wa madha qadru raq'ataini. Waktu pelaksanaan kurban masuk ketika terbitnya matahari di hari raya kurban. Artinya ketika pelaksanaan sholat atau 2 khutbah sudah beres, ini udah boleh. Ini udah boleh. Bahkan ada pendapat ulama, kalau sekiranya masjid ketitipan hewan yang terlalu banyak, itu dari malam udah boleh disembelih. Dari malam udah boleh. Ada pendapat ulama di situ. Walaupun ini jadi khilaf, jadi perdebatan di antara ulama. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan kalau kurban sebelum khotib turun ke atas, turun dari mimbar, tidak dihitung kurban. Nah, jadi tidak dihitung kurban apabila mengkurbankan hewannya itu sebelum hari raya Id atau malamnya misalnya, itu jadi polemik biasa di kalangan ulama, ada perbedaan pendapat di situ. Nah, di sini juga dijelaskan. Nah, ini masalah daripada yakni menjual daging kurban. Ini biasanya problem jamaah. Nah, ini biasanya si pengkurban ini masalah kulit kurban, kulit hewan ini biasa jadi ribet di masjid, itu biasa jadi ribet. Ya. Biasanya kalau masjid udah kehabisan pikiran karena nggak buka kitab, biasanya karena nggak nanya ke yang ahlinya, kulit mau dibagi nggak bisa diolah, jual ke tukang kerupuk kulit kagak ada di sini, ya Pak. Akhirnya apa? Dijual aja ke pengepul kulit, uangnya dimasukin ke kas, nggak boleh, haram, nggak boleh. Ya, bahkan Imam Hanafi itu sampai detail membahas kalau sekiranya nggak mau dijual, potong kecil-kecil, masukin kresek, bagiin ke masyarakat. Sampai segitunya Imam Hanafi. Nah, kalau kita pakai pendapat Hanafi, kalau mau dijual ke pengepul kulit, uangnya dibarengi dengan daging yang diberikan kepada fuqara wal masakin, fakir miskin, itu lebih boleh. Asal tidak dimasukkan ke dalam kas masjid. Asal tidak dimasukkan ke dalam kas masjid. Nah, bagaimana membayar jagal, boleh nggak pakai daging? Dalam fikih haram hukumnya membayar jagal dengan daging. Contoh, ada MOU pengurus panitia kurban dengan si penjagal. Jagal, nih kita jatah 1 kali ente gorok sapi, ente kita upah 10 kilo daging. Kambing 3 kilo daging, ini haram, nggak boleh. Atau bahkan karena misalnya masjidnya nggak punya uang kas, dagingnya dulu dijual, uangnya buat bayar jagal, itu pun haram. Itu pun haram. Yang benar yang mana? Nah, ini pentingnya edukasi kepada masyarakat. Kalau kita buka kitab fikih, masyarakat ketika menitipkan hewan ke masjid harus ada uang titip. Uang titip, uang pelihara bahasanya. Entah 50.000 satu orang, misalnya kita patungan satu sapi 7 orang. 7 orang harus patungan, Pak. Satu orang keluar 50.000. Untuk apa? Biaya beli pisau, biaya lampu, ya Pak, biaya rokok, biaya kopi yang jaga, itu kan harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan nanti kan ya udah bodo amat, nanti nggak ada yang jaga, akhirnya sapinya sakit, hewannya meninggal bisa jadi. Dan untuk bayar jagal dari sini nih, dari uang, uang titip bahasanya, uang titip kurban. Jangan sampai ngebebanin pengurus yang nggak ada kaitannya begitu. Nah, begitu ya jamaah. Jadi ke depan kalau saya mengajak, yuk yang punya rizki, yang diberikan rizki nikmat oleh Allah, punya rizki, punya 3 juta atau punya uang lebih, titipkan ke masjid. Titipkan ke masjid. Untuk apa? Dikurbankan. Manfaatnya akan lebih banyak, akan dinikmati oleh fakir miskin, dinikmati oleh tetangga, dan semua elemen masyarakat nikmatin hasil sedekah kurban kita. Nah, begitu. Nah, ini biasanya begitu ya Pak. Jadi nanti kalau mau nitipin uang ke nitipin hewan ke masjid, harus ada uang titip.
Biar apa? Ini bayar jagal, jangan sampai pakai daging, haram. Atau muter otak, dagingnya dulu jual, uangnya kasih ke jagal, haram. Gak boleh dalam fikih. Kenapa? Ketat ini Syafi'i dalam bab kurban ini ketat, tidak boleh. Nah, suka timbul pertanyaan masalah jagal. Masalah jagal hadirin. Kalau misalnya beda kasus, kalau jagalnya fakir miskin, dia boleh kita kasih daging, Pak. Kenapa? Karena bagiannya di luar daripada pembayaran jasa jagal dia. Nah, ini pentingnya masjid tidak boleh sembrono milih jagal. Masjid itu nggak boleh sembrono milih jagal. Nah, ada dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan. Itu suka lihat Pak, sering jadi perdebatan mungkin di masyarakat. Kalau kita lagi nonton jagal pisaunya udah nempel di leher hewan, dilepas, tempel lagi, haram daging seutuhnya. Itu haram, itu sebadan-badan itu dagingnya. Nggak boleh dimakan. Nah, haramnya bukan haram mutlak. Dalam Kifayatul Akhyar dijelaskan, sekiranya haramnya bukan haram mutlak, contohnya bagaimana? Ketika misalnya pisaunya tumpul, digorok, jagal lempar pisau, panitia yang lain bantuin ambil jagal, golok yang lebih tajam, ini haramnya jadi runtuh. Kehukuman haram jadi tidak berlaku. Yang kedua, kalau sapi sedang digorok, sapinya berontak, pisau terpental, golok terpental, nah ini jadi tidak haram. Kenapa? Sebab jelas alasannya, ada berontak. Nah, maka tidak haram. Yang haram mutlak, sapi nggak berontak, pisau golok tidak tumpul, pas ditempel ke leher, kok dilepas sama jagalnya? Oh, rugi itu, rusak. Maka jagal itu tidak hanya pinter mengolah, tapi juga pintar secara teori fikihnya. Nah, teori fikihnya ini perlu kehati-hatian. Nah, perlu kehati-hatian untuk apa? Agar tidak terjadi kecelakaan, kan rugi. Misalnya beli sapi 70 juta, gara-gara jagalnya salah, nggak bisa dipotong itu sapi. Mau dikemanain? Dikubur. Kan sayang. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar, bagaimana kalau misalnya satu kasus kejadian hadirin, kita lagi motong sapi, sapinya berontak, masuk ke dalam sumur misalnya. Misal ini, permisalan, ini dalam kitab istilahnya begitu. Masuk ke dalam lubang, masuk ke dalam sumur, ya kan? Sehingga sapinya tidak memungkinkan digorok dari leher. Nah, ulama di sini sangat luas pembahasannya. Itu sapi boleh dibunuh dari anggota tubuh yang mana saja. Entah ditombak sampai kehabisan darah, entah kepalanya ditimpuk batu sampai mati, itu tetap halal. Kenapa? Sebab darurat. Nah, sebab darurat. Jadi kalau udah masuk sumur, diangkat, kita beli alat angkatnya, duit lagi, udah nggak bisa, udah langsung aja gorok kakinya sampai kehabisan darah, sampai meninggal baru diangkat, atau dipotong di bawah sumur boleh. Nah, ini fikih itu seperti itu. Jadi luas pembahasan kita, luas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam ijma kesepakatan ulama, yakni daging siapa saja yang berhak menerima daging hewan kurban. Nah, ini perlu tahu, ada 3. Pertama, untuk si pengkurban, kalau dia kurbannya kurban sunnah, 1/3 untuk si pengkurban, 1/3-nya lagi untuk masyarakat fakir, miskin, fuqara. Yang ketiga baru fuqara wal masakin. Dia ada 3. Nah, kita yang si pengkurban, apabila dapat kulit atau dapat daging, hukumnya haram menjual kepada orang. Haram, nggak boleh. Kita kurbanin hewan Pak, dibagi sama panitia 1/3, entah kulit kayak entah dagingnya, kita jual ke orang, nggak boleh. Haram hukumnya. Kecuali kita bukan si pengkurban, kita masyarakat biasa, nggak ngurbanin, dibagi daging, kita nggak bisa ngolahnya, jual aja ke tetangga, dah boleh. Tapi kalau kita yang pengkurbannya, harus sunnahnya dimakan, itu bil barokah, kata ulama. Sunnahnya harus dimakan, harus diolah, walaupun 1 sendok, walaupun 1 tusuk sate. Nah, itu kata ulama dalam kitab seperti itu. Dalam kitab seperti itu. Nah, di sini dijelaskan lagi ada pendapat ulama apakah sah memberikan daging kurban kepada non-muslim. Nah, hukumnya di sini sah-sah saja, tapi harus yang diprioritaskan yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan yang biasa kita sering terpikir dari kecil belum diakikahin nama orang tua. Bagaimana ya kalau akikahnya kita gabung dengan kurban? Ada khilaf di sini. Nah,
ada ulama yang melarang menggabungkan dua ibadah. Akikah kata ulama dengan kurban itu ibadah yang terpisah. Karena syaratnya juga berbeda. Laki-laki akikah berapa kambing, Pak? 2. Kalau yang dikurbanin 1 kambing niatnya akikah kan jadi repot. Nah, ini ada pendapat ulama seperti itu, nggak boleh digabung. Pun ada pendapat ulama yang sekiranya kalau orang ini nggak mampu bener, tapi cuma mampu 1, digabung dengan ibadah kurban, ini boleh. Nah, ini boleh. Tapi saya pribadi, jamaah, lebih condong ke ulama yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena syaratnya berbeda. Rukunnya beda, syaratnya beda. Dan ibadah ini berdiri sendiri. Begitu. Lalu dijelaskan lagi, lebih afdol mana nih? Mana runtutan hewan yang lebih layak dikurbankan? Nah, pertama onta dulu ya. Kalau ada onta nggak ada, kita ganti sapi. Sapi. Nomor 2 domba, nomor 3 kambing. Jadi yang lebih afdol sapi dulu. Yang kedua apa? Domba. Yang ketiga kambing. Nah. Lalu di sini juga dijelaskan hadirin, apakah boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Nah, misalnya kita punya orang tua, aduh ingat sama orang tua Pak, pas masuk hari raya Id, mau gimana ya ngirim hadiah ke orang tua? Apa kita kurbanin saja? Nah, ulama di sini beda pendapat. Di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, orang yang sudah meninggal bukan lagi sebagai sasaran kurban, kata Ibnu Taimiyah. Ini ulama salafi nih, ulama yang banyak beda pendapatnya sama kita. Gak mesti diambil pendapatnya, nggak apa-apa, karena ulama salafi. Yang kedua, boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dengan syarat ada wasiat. Syarat ada wasiat. Misalnya dikumpulin anak, nih bapak belum kurban, nanti kalau bapak udah nggak ada umur, tolong kurbanin atas nama bapak atau atas nama ibu, sah. Dengan syarat dalam Syafi'i ada wasiat. Dengan syarat dalam mazhab Syafi'i ada wasiat. Dan dalam mazhab Syafi'i pun tidak boleh berkurban atas nama mayit yang tidak ada wasiat sebelumnya. Ini mazhab Syafi'i. Jadi intinya, kalau ada wasiat dari orang tua, kita boleh kurban atas nama orang tua. Kalau tidak ada wasiat, maka tidak boleh. Nah, begitu hadirin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja larangan atau anjuran sunnah bagi orang yang sudah berkurban, atau bagi orang yang berkurban, sunnahnya kalau bisa motong sendiri, walaupun ada jagal. Yang kedua, kalau bisa nyaksiin, sunnahnya nyaksiin. Sunnahnya menyaksikan. Yang ketiga, kalau kurban sunnah harus mencicipi walaupun sedikit. Nah, walaupun sedikit. Saya kira sedikit banyaknya cukup hadirin, kita buka sesi tanya jawab. Seperti mana biasa, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya mohon maaf kalau nanti nanya saya nggak bisa jawab, ilmu Allah luas, saya akan jawab wallahu a'lam bishawab. Saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Silakan barangkali jamaah dibuka sesi tanya jawab dalam fikih kurbannya. Sekarang sesi tanya jawab, misalnya bapak-bapak belakang lah ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar beberapa ustaz yang berbicara bahwa kalau korban 1 ekor itu bisa untuk 1 keluarga. Sedangkan 1 ekor kambing, maksud saya, 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga. Nah, sedangkan kan katanya kalau 1 kambing berarti untuk 1 orang. Kalau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu bagaimana Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab aja ya. Oke. Jadi penjelasan ada dalam kitab Fathul Qorif di bab awalnya. Karena sunnahnya hukumnya sunnah muakkad, maksudnya begini. 1 keluarga itu 1 kambing buat 1 keluarga, maksudnya bukan mewakili, maksudnya gini, hanya sekedar mewakili saja. Tapi namanya nanti yang disetorkan harus 1 nama. Contoh, bapak-bapak kan ada bapak, istri, anak 2 misalnya. Nah, karena misalnya bapak sudah mengkurbankan hewan, kambing misalnya,
atas nama keluarga, maka keluarga yang lain gugur kesunahannya. Itu maksudnya, gugur kesunahannya. Tapi nanti yang disetorkan ke panitia ketika dibacakan doa atas nama siapa? Hanya satu orang. Nah, jadi intinya mewakili menggugurkan kesunahannya. Sama seperti sunnahnya memandikan jenazah. Kalau di kampung kita nggak ada yang bisa mandiin jenazah, dosa semua satu kampung. Kalau ada satu, gugur semua kesunahannya. Begitu maksudnya. Saya kira mudah-mudahan puas. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang ada yang bertanya? Ya. Bapak-bapak ada yang tahu udah kami FI dulu ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Murid. Kurban sapi adalah pakan untuk orang. Iya. Kemudian biasanya kalau daging sapi itu yang 7 orang itu dapat 3 kilo. Jadi 7 kilo. Iya. 7 orang 12 kilo. Iya. Dan saya tanya juga, itu bagaimana hukumnya? Kalau kepalanya dan ekornya itu kalau dimasak kepalanya sama-sama panitia ini bagaimana? Dan kakinya juga dimasak pakai panitia dan lainnya bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mengikutkan tiba-tiba ada yang kirim korban tapi untuk akikah, tapi tidak teratur. Iya. Terus bagaimana Pak saudara itu cara baginya itu gimana? Apakah motongnya itu bisa atau bagaimana itu kerjanya? Jadi itu akikah. Ya. Terima kasih Ustaz. Itu Iya. Cukup. Izin menjawab ya Pak Haji pertanyaan yang pertama. Bagaimana kalau misalnya kepalanya dimasak untuk masyarakat atau panitia atau kakinya atau buntutnya? Ini kembali lagi apakah si pemilik hewannya ridho atau tidak? Nah, itu jadi nanti di depan ada akad wakalah. Akad wakalah tuh akad ridho sama ridho. Boleh nggak kita minta kepalanya untuk panitia? Boleh nggak minta kakinya atau buntutnya atau jerawan atau apapun yang dipinta? Kalau ada ridho, walaupun 7 orang, kita minta ridho ke 7 orang. Kalau tidak ada, ya itu kembali kepada keriduan. Untuk yang kedua, wallahu alam bishawab, saya nggak bisa jawab karena ilmu Allah luas. Untuk bab akikah ini mungkin rada rumit, saya belum banyak mengkaji lebih dalam lagi. Tapi intinya insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, ada umur, saya bisa jawab insya Allah. Untuk malam ini, mohon maaf, wallahu alam bishawab, saya nggak bisa jawab. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan lagi para jamaah. Satu sapi kan 7 orang. Iya. Satu orang kalau yang dua juga. Iya. Iya. Satu sepertiga. Sepertiga. Tapi yang panitia cuma mentargetkan 1 orang 3 kilo tadi. Iya. Iya. Terus sepertiga gitu. Bagaimana? Ini untuk ini wallahu alam ya, saya belum memperdalam apa materinya. Jadi mungkin 1/3 mungkin bisa diatur secara kiloannya seperti apa, saya nggak tahu nih. Jadi nanti mudah-mudahan saya ada waktu, saya cari lagi di kitab bagaimana jawaban yang baik dan benar. Itu barangkali Pak Haji. Siap. Barangkali ada jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sapi hamil nggak boleh di Betul. Berarti sapi tidak boleh dalam kurban. Afdolnya kata ulama sapi jantan. Nah, sapi betina jangan, karena kata ulama bisa merusak populasi. Kata ulama begitu. Jadi afdolnya yang jantan. Kalau ya lebih afdol yang jantan, walaupun boleh tapi lebih diafdolkan yang jantan gitu, yang laki-laki gitu aja. Itu barangkali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Boleh, boleh. Yang penting gini, jatahnya yang penting 1/3. Kalau sekiranya Pak Haji ridho nggak sampai 1/3 nggak apa-apa. Yang penting Pak Hajinya ridho, begitu. Kepalanya aja, dagingnya enggak. Oh ya boleh, boleh. Yang penting Pak Haji ridho, gitu. Karena Pak Haji sebagai pengkurbannya begitu barangkali. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya. Nggak ada. Kemarin ada kasus Gimana Pak Haji? dalam itu survei. Iya. Terus begitu mau transaksi, si penjualnya bilang memang ini sapi bagus, cuma satu ada tanda. Kalau ego ini cuma satu, bapak daerah. Jadi kita nggak jadi beli itu. Oh iya iya. Gimana? Bisa buat atau enggak? Oh iya, di sini dijelaskan. Oh iya. Agak sensitif ya. Mungkin di sini dalam istilah kitab dijelaskan kalau sekiranya mohon maaf si biji laki-lakinya pecah atau dikebiri itu tetap sah. Cukup karena tidak mengurangi porsi daging. Nah, begitu. Jadi itu sah. Tetap sah, tetap sah, tetap sah, tetap sah. Alhamdulillah. Silakan barangkali ada yang mau ditanya. Saya kira cukup. Ada pertanyaan enggak? Nah, ini mungkin biar puas dibacain pendapat dalam kitabnya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita mau nanya, Silakan Pak. kalau kita korban di kampung, kita ada di sini, tapi kita korban di kampung. Iya. Begini, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau kitanya di sini, tapi ngirim hewan kurbannya di kampung? Nah, biasanya kalau di kota Pak, hampir musola aja ada yang nitipin, betul apa betul? Musola aja ketitipan hewan kurban. Di kampung sepi. Kenapa? Karena orang kampungnya pada hijrah kan di kota. Nah, maka ulama di sini berpendapat dalam kitab Fathul Mu'in lebih afdol dikirim ke kampung. Sebab apa? Sebab yang kurban di kampung lebih sedikit. Andaipun kita mengirim hewan ke kampung kita, nggak ikut di tempat domisili kita kerja, itu nggak mempengaruhi apa-apa. Kenapa? Karena masyarakat yang lain pun ikut menitipkan hewan kurban. Nah itu. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Saya Zainuddin Al-Maribari. Silahkan barangkali yang tanya. Saya kebetulan saya di sini sebagai Oh ya. jadi kami juga akan menerima kurban. Pertanyaan adalah yang tadi yang hewan yang mau dimasak untuk panitia, apakah itu penyerahan si kurban itu sedang yang menitipkan kurban, apakah telah dipotong? Ketika menitipkan hewan. Menyerahkan hewan kurban. Ya, ketika diserahkan hewan. Jadi kan misalnya ada meja nih Pak, orang datang, warga datang, masyarakat ke kita, panitia, salaman, namanya akad wakalah dalam fikih. Pak, saya titipkan hewannya 1 ekor sapi atau 1 ekor domba, langsung kita ngomong. Saya terima titipan hewannya, namun kami minta ridhonya 1 kambing kami minta 3 kilo atau 1 sapi kami minta 5 kilo. Nah, ini kalau dia ridho sah. Nah, langsung dimasak gitu. Ya, langsung dimasak. Nggak nunggu disembelih baru dicari orangnya, enggak. Jadi orang datang kita minta ridhonya gitu, biar jelas begitu Pak Haji. Ya, betul ketika akad gitu. Siapa ya? Ada lagi barangkali jamaah?
lagi ibu. Tanya. Kalau ada pertanyaan itu, baru ya ada. Orang itu kemudian kalian aku kalau bisa. Tujuan Sebelum ini masih itu, tadi 8 darah setelah sholat id kita kumpulin itu tadi kita rapat aja. Iya, betul. Oke, tadi. Tadi ada satu pertanyaan yang kalau mohon maaf si biji kelaminnya dikebiri atau pecah ini bagaimana, ini sedikit saya bacakan. Awi maqtu'u hasitani al maqsudul qarni, yakni sudah cukup dianggap berkurban dengan binatang yang dikebiri atau binatang yang dipotong dua, mohon maaf bijinya, atau binatang yang pecah tanduknya jika memang tidak mengurangi porsi daging. Jadi kalau sekiranya nanti nemu kasus baru Pak Haji, kasus yang sama itu tetap sah. Karena fikih mengaturnya tetap sah begitu. Karena tidak, intinya secara alasan tidak mengurangi porsi daging dalam fikih. Tidak termasuk yang cacat. Karena ini keterangannya ada di sini. Begitu. Saya kira cukup para jamaah. Cukup ya. Mungkin itu saja kajian fikih kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Sebelum kita tutup, kita minta doa kepada sepuh kita. Mudah-mudahan majelis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Pak Haji Wakil Ketua DKM kita minta untuk doanya. Falyatafaddal masykuran. Doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa wa yahfil haqqa min haqqi wal haqi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salatan ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به الأمور وتنفي به الكرام وتقوى بالهوائج وتنم بالرضوين وحسن الخواتم ويستسقي الله بوجه الكريم ولا وصفه بكل محمد ونفاس بأداب كل ما دبر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قرة من أدركني. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم بارك عن أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل أهلنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بالله عليما. اللهم يا شهيدا غير الغائبين ويا غالبا غير البعيدين ويا غالبا غير المغلوبين اجعل من يا الله يا الله يا الله فرجا ومخرجا يا صالح المستصلحين يا صالح المستصلحين يا صالح المستصلحين يا الله المستغيثين يا الله المستغيثين يا الله المستغيثين
innaka ta'lamu wa ta'lamu wa ta'lamu wa sayyidina ya Allah sayyidina ya Allah jamaah kamu jangan sayyidina ya Allah sayyidina ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala Allah yang terima kasih Pak Haji.